Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Susilo Bambang Yudhoyono ingin melakukan presentasi tentang demokrasi di zaman SBY. Nah, sebelum itu perkenalkan dari sini dulu. Perkenalkan, nama aku Zafira Kamarani. Aku Zili Gita Sakinah Nur Salsabila. Aku Catherine Aurel. Di sini Milan Ramadan yuk. Saya Marufika Muhammad Indra. Saya Liza Raffi. Langsung aja kita ke presentasi. Di sini ada latar belakang pemerintahan SBY berlangsung pada tahun 2004 sampai tahun 2014. Adalah berlangsung sejarah sebagai era pertama presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Selama 2 periode, Indonesia berhasil melewati tantangan besar seperti tsunami Aceh dan krisis ekonomi global. Sembari memperkuat posisi di kancah internasional melalui G20, meski mencatat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik yang signifikan, era ini tetap menghadapi kritik terkait penekanan HAM, infrastruktur dan korupsi birokrasi. Memahami dinamika satu dekade ini sangat penting untuk menelaah fondasi bangsa Indonesia saat ini. Nah, yang kedua ini ada profil dan latar belakang SBY. Jadi, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY adalah Presiden ke-6 RI yang menjabat selama 2 periode, yaitu 2004 sampai 2014. Sebagai lulusan terbaik Akabri 1973 dan mantan menteri di era transisi, ia mencetak sejarah sebagai presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Gaya kepemimpinannya dikenal mengutamakan stabilitas politik, etika, dan komunikasi yang terukur dalam membawa Indonesia keluar dari krisis menuju kematangan demokrasi. Selanjutnya ada politik di masa SBY. Jadi, politik era SBY berfokus pada stabilitas nasional dan konsolidasi demokrasi. Pencapaian terbesarnya adalah menghentikan konflik panjang melalui Damai Aceh tahun 2005. Dalam pemerintahan, SBY membangun sistem koalisi untuk menjaga harmoni dengan parlemen. Meski seringkali menuntut kompromi politik yang tinggi di sisi hukum, era ini menjadi momentum penguatan KPK yang secara signifikan meningkatkan standar transparansi dan akuntabilitas pejabat publik di Indonesia. Selanjutnya perekonomian di era SBY. Ekonomi Indonesia tumbuh stabil yang ke 5% sampai 6%. Mantan negara masuk ekonomi penghasilan menengah. Prestasi kunci meliputi pelunasan utang IMF pada tahun 2006 dan ketahanan kuat saat krisis global 2008 berkat kebijakan makroekonomi yang tinggi. Melalui strategi yang ketiga pemerintah berupaya meremajakan pembangunan infrastruktur dan investasi dari Sumatera hingga Papua, sembari memperkuat daya beli rakyat melalui pengendalian inflasi dan dukungan bagi UMKM. Hubungan internasional era SBY. Pemerintahan SBY fokus pada peningkatan kualitas hidup melalui jaring pengaman sosial yang masif. Program unggulan seperti BLT dan PKH diluncurkan untuk menjaga daya beli serta kesejahteraan keluarga prasejahtera. Di sektor pelayanan publik, akses rakyat diperluas melalui Puskesmas untuk kesehatan dan dana bos untuk meringankan biaya pendidikan. Meski tantangan ketimpangan antar daerah masih ada, kebijakan ini menjadi fondasi penting dalam upaya pengurangan kemiskinan sosial nasional. Keberhasilan dan tantangan demokrasi pada masa pemerintahan SBY. Era SBY menjadi periode kematangan demokrasi yang ditandai dengan pemilu langsung, kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik. Komitmen terhadap transparansi diperkuat melalui penguatan KPK yang berhasil membongkar berbagai kasus korupsi yang besar. Namun perjalanan ini menghadapi tantangan berupa birokrasi tidak lambat akibat sistem koalisi partai yang saat syarat kompromi. Stabilitas politik terjaga, isu korupsi dan ketimpangan sosial tetap menjadi hambatan utama dalam mencapai demokrasi yang optimal. Nah, jadi selanjutnya di sini adalah peristiwa penting nasional dan internasional. Yang aku bacakan itu adalah nasional. Jadi yang pertama itu adalah tsunami Aceh tahun 2004. Bencana alam terbesar yang menjadi solidaritas kemanusiaan global. Yang kedua adalah Purlapindo 2006. Bencana industri ini di Sidoarjo yang berdampak sosial dan ekonomi berkepanjangan. Selanjutnya, tadi kan udah yang nasional, ini yang internasional. Jadi, peristiwa penting internasional itu yang pertama ada anggota G20.
Jadi, Indonesia resmi diakui sebagai salah satu dari 20 kekuatan ekonomi dunia. Yang kedua, ada isu penyadapan tahun 2013, ketegangan diplomatik dengan Australia akibat penyadapan terhadap presiden dan ibu negara. Yang ketiga, ada perang di ASEAN. Indonesia aktif mendorong terbentuknya komunitas ASEAN dan menjadi penengah konflik regional seperti di Myanmar dan perbatasan Thailand, Kamboja. Selanjutnya, aku akan menjelaskan kabinet pada era SBY. Namanya itu adalah Kabinet Indonesia Bersatu pada tahun 2004 sampai dengan 2009. Presidennya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil presidennya adalah Yusuf Kala. Untuk karakteristiknya, fokus pada pemulihan pasca konflik atau Aceh dan rehabilitasi bencana tsunami. Kabinet ini dikenal dengan kombinasi kuat antara teknokrat, profesional, dan tokoh partai politik terbesar. Selanjutnya ada Kabinet era SBY, Kabinet Indonesia Bersatu 2009 sampai 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Budiono. Karakteristik menekankan pada keberlanjutan ekonomi di tengah krisis global. Pada periode ini, SBY membentuk sekretariat gabungan Setgab untuk mengkoordinasikan partai-partai koalisi di dalam kabinet agar lebih solid di parlemen. Zirli, aku mau nanya, apa sih yang dimaksud dengan Kabinet Indonesia Bersatu? Oke, makasih Olin pertanyaannya. Jadi yang dimaksud dengan Kabinet Indonesia Bersatu itu adalah nama kabinet yang digunakan SBY selama 2 periode. Nah, kabinet ini mencerminkan koalisi besar berbagai partai politik untuk menjaga stabilitas dukungan di parlemen DPR. Udah jelas belum? Aku mau nanya apa saja bantuan program sosial di era SBY. Makasih. Jadi aku akan menjawab pertanyaannya Hesti. Apa saja program bantuan sosial yang ikonik di era ini? Jadi program itu adalah program BLT. BLT itu adalah bantuan langsung tunai. Terus ada PKH, itu adalah program keluarga harapan, dan dana bos untuk sekolah dan jam Kesmas untuk kesehatan gratis layanan masyarakat miskin. Udah terjawab? Aku mau nanya Zirli, menurut kalian apa kritik utama di era SBY? Oke, di sini aku ingin menjawab pertanyaan dari Syabina Ika Rahayu. Jadi, lambatnya pengambilan keputusan karena terlalu banyak kompromi politik atau efek koliasi gemuk, isu penegakan hak asasi manusia yang belum tuntas, dan tantangan besar dalam pemberantasan korupsi di birokrasi. Sudah terjawab, Syabina? Sudah. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum.